Hai semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua tetap baik dan sehat ya. Sebelum lanjut nih, ada yang udah tahu belum IPC itu apa sih? Atau ada yang sudah pernah mendengar apa itu IPC? Wah, ternyata banyak juga ya yang belum tahu tentang IPC. Tapi tenang aja teman-teman, karena kami di sini ingin menjelaskan apa sih pentingnya kolaborasi tenaga kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Yuk disimak videonya. Oke, jadi IPC adalah Interprofessional Collaboration, yang merupakan interaksi antara dua atau lebih profesional kesehatan yang bekerja sama dalam tim untuk memberikan perawatan yang komprehensif kepada pasien, berbagi informasi untuk mengambil keputusan bersama, dan mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan kerjasama dalam perawatan pasien. IPC sendiri adalah sebagai wadah dalam upaya mewujudkan praktik kolaborasi yang efektif antar profesi, sehingga dengan adanya kolaborasi antar profesi di rumah sakit dapat mendukung kesehatan dan keselamatan pasien. Nah teman-teman, dalam IPC sendiri itu tidak hanya ada perawat saja, tetapi ada perawat, dokter, apoteker, dan ahli gizi. Kira-kira bagaimana ya pembagian pekerjaan mereka? Yuk simak videonya lebih lanjut. Yang pertama ada dokter. Dalam IPC, dokter berperan penting dalam pembangunan bidang kesehatan, seperti memberikan informasi, support, dan memberikan edukasi kepada pasien. Yang kedua, dokter bertugas memeriksa dan menyembuhkan pasien. Yang ketiga, menjadi pendamping bagi pasien dengan melakukan pendekatan kepada pasien, keluarga pasien, dan komunitasnya. Ada perawat. Perawat mempunyai kemampuan, tanggung jawab, dan kewenangan melaksanakan pelayanan atau asuhan keperawatan pada berbagai jenjang pelayanan keperawatan. Yang pertama, perawat berperan dalam melakukan promosi dan mencegah terjadinya penyakit dan injuri. Yang kedua, mengurangi penderitaan melalui asuhan keperawatan yang diberikan. Terakhir, melindungi dan perawatan individu, keluarga, komunitas, dan populasi. Selanjutnya ada ahli gizi, profesi di bidang kesehatan yang bertugas mengupayakan pemeliharaan dan perbaikan gizi di masyarakat. Ahli gizi juga memberikan panduan dan mengontrol gizi di rumah sakit, puskesmas, perusahaan, sekolah, atau lembaga lainnya. Yang terakhir ada apoteker, si ahli dalam ilmu obat-obatan yang berwenang memberikan informasi tentang obat-obatan kepada seluruh tenaga kesehatan yang terlibat. Apoteker berperan dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan mutu kehidupan pasien melalui pelayanan kefarmasian. Lalu, apoteker juga memberikan konseling kepada pasien dan masyarakat terkait penggunaan obat yang benar. Setelah mengetahui tugas-tugas dari masing-masing tenaga kesehatan, sebenarnya tugas dari kolaborasi tenaga kesehatan ini apa sih? Tujuannya yaitu memperkuat hubungan di antara profesi kesehatan yang berbeda guna meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, lalu memberikan pelayanan kesehatan yang tepat oleh tim kesehatan yang tepat di waktu yang tepat serta di tempat yang tepat. Dalam IPC sendiri ada elemen-elemen penting yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama yaitu komunikasi. Menjaga komunikasi adalah suatu hal yang penting dalam kolaborasi antar tenaga kesehatan guna mencegah terjadinya miskomunikasi dalam pemberian asuhan kepada pasien. Yang kedua adalah toleransi. Toleransi dapat menemukan sikap saling menghargai antar tenaga kesehatan supaya dalam berkomunikasi tetap menjaga bahasa yang sopan. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Dalam kolaborasi tenaga kesehatan, semuanya berhak untuk menyampaikan pendapatnya untuk pengambilan keputusan tentang asuhan keperawatan yang akan diberikan kepada pasien. Jadi tidak mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Ada juga bentuk pelayanan kesehatan seperti primary healthcare, yaitu kolaborasi tenaga kesehatan pada sebuah pelayanan kesehatan yang terdiri atas dokter umum, perawat, apoteker, dan ahli gizi antar profesi sangat diperlukan untuk menunjang dan memastikan kesehatan pasien akan lebih terjamin ke depannya. Lalu ada secondary healthcare, yaitu pelayanan kesehatan yang dilakukan kepada pasien dan bersifat masih terbatas. Contohnya pelayanan rawat jalan atau pelayanan rawat inap. Lalu ada tertiary healthcare, yaitu pelayanan upaya kesehatan rujukan unggulan
yang terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan tersier dan pelayanan kesehatan masyarakat tersier. Pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan tersier ini adalah mereka yang tidak dapat ditangani pada pelayanan kesehatan sekunder. Nah, ternyata semua tenaga kesehatan itu saling berkolaborasi dan bekerja sama ya. Semuanya penting dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari kami. Semoga setelah ini teman-teman sudah memahami apa arti dari IPC sendiri. Semoga video dari kami bermanfaat. Terima kasih.